Come on. Okay. Yeah, now we're talking. You fucking see my fucking wife! Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Will dan juga Lisa, di mana mereka terlihat sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua Lisa yang letaknya di kota Emerson. Will mengantar sang istri untuk pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan hubungan rumah tangga mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Lisa diketahui ingin pisah untuk sementara waktu dengan alasan ingin menenangkan pikirannya. Di sepanjang perjalanan mereka terus membicarakan tentang masalah yang sedang mereka alami, namun di sini Will mengatakan jika Lisa pasti akan merindukannya selama mereka berpisah. 15 menit sebelum sampai ke tujuan, mobil mereka kemudian kehabisan bensin dan terpaksa harus menepi ke SPBU terdekat. Sesampainya di sana, Lisa lalu meminta izin kepada suaminya jika dirinya ingin pergi ke toilet dan membeli sebotol air mineral. Sewaktu Lisa di dalam toilet, ia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang menanyakan apakah Lisa sudah menerima pesan email darinya. Setelah itu Lisa pun membeli sebotol air dan segera keluar dari minimarket. Di saat Lisa ingin kembali ke dalam mobil, di sini ia malah bertemu dengan seseorang tak dikenal yang menyapanya. Just this. Shit. Yeah. Thanks. You can keep it. Thank you. Excuse me. Tanpa Will sadari, Will yang sudah selesai mengisi bensin, ia kemudian mencoba mencari istrinya dengan masuk ke dalam minimarket itu. Ia mencoba mengetuk pintu toilet dan ternyata dia tidak menemukan istrinya. Will kemudian mencari ke seluruh ruangan sampai bertanya kepada kasir dan sopir truk, namun tidak ada satupun orang yang melihatnya. Sure you didn't see anybody in here? White top. Check the car, maybe? Sure. Thanks. You didn't see a woman in a white t-shirt. Did you see a woman in she's wearing a white top? No, I haven't. Setelah itu, ia mencoba menghubungi Lisa, namun handphonenya malah tidak aktif. Lantas di sini Will langsung menanyakan kepada kasir minimarket mengenai alamat SPBU dan juga nomor telepon petugas kepolisian daerah setempat. Karena dirasa istrinya telah menghilang, Will mencoba menelpon kantor polisi dan menceritakan semua kronologinya. Will lalu mengatakan jika istrinya telah menghilang tak lama setelah dirinya sampai untuk mengisi bensin. Tak hanya itu, Will juga mengatakan jika dirinya sudah mencari ke semua tempat dan menanyakan ke semua orang yang ada di SPBU, namun tak satu pun yang melihatnya. Detektif Peterson yang mendengar kejadian itu lalu mengatakan, jika kejadian itu baru saja terjadi, maka tidak mungkin orang itu hilang dalam waktu yang singkat. Bisa saja sang istri pergi dengan temannya karena letak SPBU tersebut tidak jauh dari rumah orang tuanya. Tak mau basa-basi lagi, Will mencoba meyakinkan sang detektif bahwa bisa saja Lisa dalam bahaya. Karena hal tersebut cukup membuatnya penasaran, sang detektif lalu mengatakan jika hari ini tidak ada petugas yang sedang berjaga dan menyuruhnya untuk menunggu kedatangannya. Sergeant Anderson, 911. What's your emergency? Man said he lost his wife at the Veldro station. Lost his wife? Yeah, I can't find my wife. Check the bathroom? Yeah, I checked the bathroom, the front and the back. What's your wife's name? Her name is Lisa Span. Maybe she ran into a friend. Run off with a friend when, time is of the essence. She could be anywhere. I understand you're stressed out. Okay. I'll call myself if I have to. Okay. Sewaktu menunggu petugas datang, Will pergi ke rumah orang tua Lisa untuk mengecek keberadaannya di sana. Sesampainya di sana, Will langsung menanyakan keberadaan istrinya. Namun di sini keduanya pun justru dibuat kebingungan karena seharusnya Will datang bersama anaknya. Mengetahui fakta itu, Will dengan rinci mencoba menceritakan kembali kronologinya di depan kedua orang tua Lisa. Sontak mereka pun terkejut karena menurutnya jarak antara SPBU ke rumahnya tidaklah terlalu jauh.
Karena dirasa hal tersebut ada hubungan dengan masalah keduanya, di sini sang ayah memberikan asumsi jika Lisa mungkin saja memilih pergi karena sang ayah sendiri telah mengetahui bahwa akhir-akhir ini mereka tengah bertengkar. Di sini Will menyangkalnya, ia kemudian mengatakan hal lain yang langsung membuat ayah mertuanya marah. Will mengira jika sang istri telah disembunyikan oleh ayahnya karena di sini mereka hendak berpisah. Lisa! I think that's them, sweetie. I was gonna ask you the same thing. Is she here? She's with you. What's the matter? I don't know. Something's wrong. I have to ask you this, Will. Jim, fight. Because of us? Is that it? No blaming That was the anyone. implication. Do you have any friends here? Okay. Pertikaian ini kemudian ditengahi oleh ibunya Lisa, yang pada akhirnya mereka pun sepakat untuk mencari Lisa bersama. Akan tetapi di sini Will menyarankan keduanya untuk tetap berjaga di rumah saja, karena bisa saja Lisa datang pada saat itu. Well, let's get about finding Lisa, okay? Yeah. Right? And call me if you hear anything. I will, I Of promise. course. What do you mean call her friend? Setelah itu kita diperlihatkan kepada Will yang kini sudah kembali ke SPBU untuk menunggu kedatangan sang detektif. Ia lalu tak sengaja melihat tas dan laptop milik Lisa, dan hal itu akan ia jadikan barang bukti nanti. Di saat ia sedang menunggu, Will lalu mengingat kejadian beberapa hari sebelumnya di mana ia teringat sebuah kalimat yang terakhir Lisa katakan. Lisa memilih berpisah untuk sementara waktu dengan alasan jika dirinya telah mati rasa. Tak lama kemudian sang detektif pun akhirnya datang dan tanpa basa-basi, Will pun langsung memberikan laptop milik istrinya sebagai barang bukti. Sang detektif kemudian menanyakan apakah Will sudah melihat tanda-tanda keberadaannya. Namun di sini Will mengatakan jika dirinya sudah berada cukup lama dan tidak melihatnya. Di sini detektif itu lalu menanyakan nama kedua orang tua Lisa, dan disinilah sang detektif dibuat terkejut saat mendengarnya karena kedua orang tuanya tersebut cukup dihormati di kota itu. Any other news about your wife? Well, that's what I was taking. I thought maybe she would go by there. What are her parents' names? Anna and Barry Adams. All right. You head inside? Setelah itu keduanya pun langsung masuk ke dalam minimarket untuk mencari keterangan dan melihat bukti rekaman CCTV. Namun di sini Oscar sebagai kasir dengan yakin mengatakan bahwa CCTV tersebut telah rusak beberapa minggu yang lalu. Karena merasa tak mendapat bukti-bukti yang cukup, kemudian sang detektif kembali ke kantornya untuk mengecek semua berkas-berkas milik Lisa. Oscar. Detective, Camera footage from surveillance? camera's been busted a couple weeks. Mind if I his computer? Down there, he can crack anything. Thank you. Di saat Will sedang frustasi, ia tak sengaja melihat kamera CCTV yang masih menyala. Dan dengan penuh amarah, Will pun kembali ke dalam minimarket untuk meminta keterangannya. Namun di sini Oscar lagi-lagi mengelaknya dan mengatakan jika kamera tersebut mungkin menyala karena baterainya yang masih terpasang. Will yang sudah terlanjur kesal dengan tegas langsung menyudutkannya. Hingga akhirnya Oscar yang tak kuat pun langsung memberitahu lokasi alat perekam itu. Oscar lalu memberitahu lokasinya yang kemudian Will segera ambil untuk dibawa ke kantor polisi. Okay! It's right there! Piece of shit. Fuck! Sesampainya di sana, Will langsung menemui sang detektif untuk menyerahkan bukti rekaman yang baru saja ia dapatkan dari Oscar. Detektif itu pun kemudian menyuruh rekan kerjanya untuk memutar ulang rekaman tersebut, dan saat rekaman itu diputar keduanya pun dibuat terkejut. Saat itu, Lisa yang baru saja keluar dari minimarket kemudian dihampiri seorang pria tak dikenal yang menyapanya, dan saat Lisa menghampiri orang tersebut, justru hal inilah yang terjadi. You gotta go back to 10. Back up a little bit. Back up a little bit. There, that's her, coming up. Who's that man? I don't know who that is. Oh, it's a fucking truck. Come on, move it. Lisa menghilang bertepatan dengan sebuah truk besar yang menghalangi pandangan kamera, dan tentu hal itu membuat Will merasa kesal dan penasaran akan kehilangannya. Setelah itu, sang detektif membawa Will ke ruang interogasi untuk menanyakan beberapa hal mengenai istrinya. Karena dirasa pertanyaan tersebut mengarah kepada hubungan keluarganya, di sini Will langsung merasa kesal lantaran sang detektif terlalu berlebih dalam menanyakan suatu hal. Will sendiri rupanya adalah seorang bos developer di daerah Manchester. Meskipun ia sangat kaya, Will selalu peduli terhadap istrinya. Bahkan Will tidak pernah berselingkuh, malah justru sang istrilah yang pernah berselingkuh dan sering main di belakang.
Daripada terlalu banyak membuang waktu, Will meminta sang detektif untuk melanjutkan pencariannya, sedangkan Will sendiri berencana untuk mencari kembali ke rumah mertuanya. Sesampainya di sana, Will yang sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV pun kemudian memperlihatkannya. Setelah melihat bukti rekaman tersebut, sang ibu lalu mengatakan jika dirinya mengenali pria itu dan dia bernama Knuckles. Knuckles sendiri rupanya pernah bekerja di rumahnya, bahkan pria itu diketahui sudah akrab semenjak Lisa masih sekolah. Mendengar hal itu, Will kembali dibuat heran. Namun di sini sang ibu menyarankan agar Will segera pergi ke rumah pria itu. Wait, can I see this? The garage sale. Yes. Really? It was in the back. Where is Morrison's? Di perjalanan, Will kembali menghubungi sang detektif untuk menanyakan berita terbaru mengenai keberadaan istrinya, sekaligus meminta maaf karena tadi ia telah berkata kasar. Singkat cerita, Will pun akhirnya tiba di lokasi target, yang kemudian Will pun mencoba untuk memasukinya. Dengan bermodalkan linggis, Will pun dengan berani mencoba memasukinya, dan inilah yang terjadi. You know who I am? Will yang sudah terlanjur marah tanpa basa-basi, ia pun langsung menanyakan keberadaan Lisa kepada pria yang bernama Knuckles itu. Namun di sini Knuckles malah mencoba menyerangnya dan perkelahian pun terjadi saat itu juga. Come on! Trailer. Karena sudah merasa terpojok, Knuckles selalu mengatakan jika istrinya telah pergi bersama temannya yang bernama Frank, karena di sini dirinya hanyalah orang suruhan saja. Knuckles berjanji jika dirinya akan mengantarkan Will ke tempat di mana Frank berada, dan setelah itu Will pun langsung mengikatnya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Di sisi lain, sang detektif kembali mendatangi minimarket untuk bertemu dengan Oscar, namun di sini sang detektif malah bertemu dengan rekannya yang memberitahu jika Oscar telah pulang lebih awal. Sang detektif pun makin dibuat curiga dan cerita pun kembali kepada Will. Saat ini Will terlihat sedang dalam perjalanan menuju kediaman Frank, namun sialnya Will malah diberhentikan oleh petugas polisi karena telah melewati batas kecepatan maksimal. Di momen ini, petugas itu terlihat mencurigai ada yang janggal dari gelagat Will, dan lebih sialnya lagi di mana petugas itu langsung meminta Will untuk keluar dari mobil, lalu memintanya untuk membuka bagasi, namun inilah yang terjadi. Would you mind stepping out of the vehicle, please? I'm Or you just step over there. Whose bags are these? Yeah, she likes her clothes. Would you mind popping the trunk, please? Sure. Wait, stop! Stop right there! Repeat the 20. Dengan cepat, Will pun langsung melarikan diri ke dalam hutan. Petugas yang mengejarnya berusaha untuk mengingatkannya, namun di sini sang petugas memilih untuk mundur dan membuka bagasi tersebut. Melihat kejadian tersebut, petugas itu pun dengan cepat melaporkannya kepada kantor pusat. Dan setelah itu, kita pun diperlihatkan kepada sang detektif yang baru saja selesai memeriksa laptop milik korban. Detektif itu kemudian memutuskan untuk mendatangi orang tua korban untuk menanyakan suatu hal di mana sang detektif telah menemukan sebuah pesan dari seorang pria bernama Clint. Clint sendiri rupanya adalah orang yang sebelumnya mengirim email kepada Lisa. Dan tak hanya itu, sang detektif pun mulai menanyakan mengenai hubungan keluarga mereka dengan Knuckles. Di momen ini, kedua orang tua itu merasa tidak percaya bahwa Lisa telah diculik karena Knuckles sendiri merupakan orang yang begitu dekat dengan keluarganya. Tanpa basa-basi lagi, sang detektif pun dengan lancang mengatakan bahwa mungkin saja ini adalah rencana Lisa yang ingin berpisah dengan Will. Well, how do you mean? In all logic, Lisa should be here. Di sisi lain, Will yang sedang melarikan diri ke dalam hutan kemudian memilih untuk berhenti sejenak. Will berhenti untuk melihat jalan menuju tempat yang diberitahu Knuckles tadi, namun tak lama kemudian terdengar suara tembakan anggota polisi yang mencoba mengejarnya.
Will kemudian bergegas untuk melanjutkan pelariannya, dan tak jauh dari situ, Will pun kemudian menemukan sebuah motor roda 4 milik seorang pria yang sedang kencing di seberang jalan. Pria tersebut diketahui adalah anak buah dari Frank, orang yang sedang ia cari. Orang itu lalu bertanya kepada Will, kenapa dirinya bisa di sini? Will lalu mengatakan jika dirinya adalah temannya Knuckles, orang yang ingin mengenalkannya kepada bosnya, yaitu Frank. Mendengar hal itu, pria tersebut merasa dibuat curiga dan langsung mencoba untuk menghubungi bosnya. Namun untungnya tak ada sinyal sedikit pun di hutan itu. Will yang sadar jika dirinya tengah dicurigai, dia pun mencoba mengecohnya dengan berjalan kaki ke arah yang berlawanan, hingga akhirnya pria itu meminta Will untuk kembali lalu mengarahkannya ke arah rumah Frank. Frank, you copy? Fuck's sake, man. Can't wait to see what happens there. I'm fucking out. All right, hold the fuck up. Keep walking down that way. Thanks. Sesampainya di sana, Will langsung mengamati keadaan sekitar untuk mencari keberadaan Frank. Frank sendiri diketahui adalah seorang bandar narkoba yang memiliki niat buruk terhadap keluarganya. Frank menculik Lisa karena ia tahu bahwa suaminya adalah seorang bos. Ia ingin meminta uang tebusan yang besar kepada Will, dan itulah sebabnya mengapa Frank menculik Lisa. Will yang sedang mengendap-endap secara tidak sengaja terlihat oleh anak buah Frank yang sedang tidur di dalam sebuah mobil. Karena dirasa membahayakan, mau tak mau Will pun harus membunuhnya saat itu juga. Setelah itu, Will tak sengaja melihat seseorang yang baru saja datang, di mana orang itu ternyata adalah Oscar. Dugaan Will mengenai Oscar sebelumnya ternyata benar, di mana orang itu ternyata benar-benar terlibat dalam kasus penculikan istrinya. Tanpa banyak membuang waktu, Will dengan cepat mencoba mencari jalan agar bisa masuk ke dalam rumah itu untuk melihat dan mengetahui keberadaan istrinya. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan kepada sang detektif yang kini tengah bersama Knuckles. Detektif pun lalu mencoba menginterogasinya dengan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di momen ini Knuckles pun mengelaknya dengan mengatakan jika dirinya hanya sekedar mengobrol dengan Lisa saja. And sometimes you kidnap women and hold them for ransom. Why am I the fucking bad guy? Here's what I'm gonna do for you. Di sisi lain, Will akhirnya menemukan Frank yang sedang berbincang dengan anak buahnya, di mana Will yang sedang mengintainya pun dengan berani langsung menghampiri dan menodongkan senjatanya. Will dengan tegas mengatakan jika yang ia mau hanyalah istrinya, bahkan di sini Will datang seorang diri tanpa bantuan polisi atau siapapun. Will juga mengatakan jika dirinya mengetahui informasi Frank dari Knuckles. Namun di sini Frank mengelaknya dan mengatakan jika dirinya tidak mengenali Knuckles. Tanpa basa-basi, Will pun lalu menyuruh mereka untuk membuka pintu kontainer di belakangnya. Dan pada saat pintu itu terbuka, seorang pria berbadan besar mencoba menyerangnya. Open that door. Let me see what's inside. Good, man. Where are you gonna go? Tembakan berbahaya dari Frank tersebut justru malah mengenai cairan kimia yang mengakibatkan sebuah kebakaran kecil dan kemungkinan akan menjadi petaka besar. Di momen ini Will pun mencoba untuk membalas tembakan Frank, hingga akhirnya tembakan Will pun tepat mengenainya. Come on!
Frank akhirnya tewas seketika dan scene pun akhirnya berpindah kepada sang detektif. Dengan sebuah ancaman, sang detektif kini kembali menyudutkannya hingga akhirnya Knuckles pun mengatakan hal yang sebenarnya. Knuckles dengan sengaja menculik Lisa atas dasar uang, di mana ia bekerja kepada seseorang yang bernama Frank. Semua orang tahu bahwa Will sendiri adalah seorang bos yang mempunyai uang yang sangat banyak, dan karena itulah Frank meminta Knuckles menculik istrinya untuk mendapatkan uang tebusan yang sangat besar dari suaminya yang kaya raya. Lebih buruknya lagi di sini Knuckles mengatakan hal lain, di mana ia mengatakan bahwa Lisa kini sudah mati. Knuckles mengatakan hal itu karena dirinya telah menggali tanah untuk menguburkan mayatnya, dan hal itu terjadi dikarenakan Frank tidak terima jika Knuckles telah menculik Lisa di tempat umum. Di sini Frank rupanya tidak mau mengambil resiko, dan oleh karena itulah ia diminta untuk menggali lubang tepatnya di belakang kontainer milik Frank. And then I took her to Frank. Because he knew they were fucking killing me. Where is she? She's fucking dead, Will. Where is the fucking hole? Behind Frank's house. Di sisi lain, Will pun melanjutkan pencarian istrinya, hingga akhirnya Will tak sengaja bertemu dengan Oscar. Oscar yang sebenarnya hanyalah seorang kasir, namun ternyata ia juga mempunyai kerjaan sampingan yaitu menjadi kurir barang haram. Di sini Will kemudian menanyakan di mana keberadaan istrinya sekarang, namun Oscar yang mempunyai sifat licik lantas memberikan sebuah tawaran. Ia akan memberitahu keberadaan istrinya, akan tetapi Will harus menyerahkan uang sebanyak $20,000 sebagai imbalannya. Namun pada saat negosiasi itu tengah berlangsung, tiba-tiba inilah yang terjadi. $20,000 and I will tell you. How am I gonna get the money? I'm gonna go to the bank and get you the money. Ledakan besar gudang pembuatan narkoba akhirnya hancur seketika, dan tak lama setelah itu sang detektif dengan pihak kepolisian sampai ke tempat tersebut. Tanpa berlama-lama Pak Detektif langsung mencari keberadaan kuburan yang dimaksud oleh Knuckles, dan pada saat dibuka Pak Detektif dibuat terkejut karena tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Will yang sedang berdiam diri tak sengaja mendengar suara dari salah satu kontainer, hingga akhirnya rasa penasaran membuat Will mendatangi lokasi suara tersebut. Lisa! Lisa akhirnya berhasil ditemukan dengan selamat, dan setelah itu mereka pun pulang ke rumah orang tua Lisa. Di momen ini Lisa terlihat merasa bersalah dan mengecewakan suaminya, dan karena itu juga Lisa mengurungkan niatnya untuk berpisah. Tak lama setelah itu sang detektif datang mengucapkan selamat kepada keduanya, dan film pun akhirnya selesai. Take care of yourself. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa berikan tanggapan kalian mengenai film yang barusan kita bahas. Gue Adams pamit undur diri, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, please subscribe sekarang juga kalau kalian nggak mau diculik.